Buat kamu para fresh graduate yang lagi pusing tujuh keliling cari kerja, tenang, kamu ada di tempat yang pas banget. Di sini kita bakal bongkar abis-abisan semua tips melamar kerja, langkah demi langkah, supaya kamu makin percaya diri buat ngelangkah ke dunia kerja. Pernah kan ngomong kayak gini ke diri sendiri? Atau mungkin sering banget? Wajar kok rasanya, tapi sadar nggak kalimat ini tuh sebenarnya bisa jadi tembok besar yang ngehalangin kita. Yuk kita runtuhin tembok itu bareng-bareng dan lihat kenapa status fresh graduate itu justru bisa jadi kekuatan super kamu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 4 perhentian penting. Pertama, kita benerin dulu mindsetnya. Kedua, kita gali potensi diri kita. Ketiga, kita racik CV yang ciamik, yang bikin HRD langsung nengok. Dan yang terakhir, kita pelajari gimana sih cara melamar yang benar dan efektif. Siap? Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu fondasinya, ngubah cara pandang kita. Karena percaya deh, yang dicari perusahaan itu bukan seberapa tebal pengalamanmu, tapi seberapa besar kesiapan dan seberapa profesional sikap kamu. Nah, ini dia kuncinya. Perusahaan itu udah tahu banget kok kalau kamu belum punya pengalaman segudang. Mereka tuh nggak lagi nyari seorang master, tapi mereka lagi nyari murid yang siap dibentuk, yang punya mental baja buat nyemplung ke dunia profesional. Coba deh, lihat perbandingan di layar ini. Beda banget kan? Di sekolah atau kampus, IPK tinggi itu udah kayak dewa. Tapi begitu masuk dunia kerja, wah aturannya jungkil balik. Sikap, kemampuan kerjasama, dan tanggung jawab itu yang jadi raja. Salah dikit aja bukan cuma kamu yang kena, tapi satu tim bisa ikutan goyang. Jadi, mental juara kayak gimana sih yang dicari? Ya persis kayak yang ada di layar. Siap belajar dari nol, nggak gengsi buat nanya. Mau, dan ini penting, mau dikasih masukan. Dan yang terakhir, nggak gampang baperan kalau dikoreksi. Inilah tiket emas kamu buat bisa tumbuh bareng perusahaan. Oke, mindsetnya udah beres. Sekarang saatnya kita introspeksi. Jangan asal sebar lamaran kemana-mana. Kita harus kenal diri kita dulu. Biar apa? Biar nggak salah jalan dan buang-buang waktu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Ingat-ingat lagi, mata kuliah apa sih yang bikin kamu tuh semangat banget sampai lupa waktu? Nah, itu dia kompas pertamamu. Itu petunjuk buat nemuin pekerjaan yang bener-bener kamu cintai, bukan cuma sekedar kamu kerjakan. Oke, sekarang kita ngomongin amunisi. Skill apa yang jadi andalanmu? Kamu jago ngedesain? Atau mungkin jago nulis? Atau jago banget ngitung angka-angka rumit? Apapun itu, dicatat. Itu semua adalah harta karun yang bisa kamu tawarin ke perusahaan. Jangan salah, pengalaman organisasi atau jadi panitia acara itu bukan main-main loh ya. Justru disitulah kamu belajar hal-hal penting, kerja tim, manajemen waktu, tanggung jawab. Jadi, jangan pernah sekali-kali ngeremehin kekuatan pengalaman ini. Dengar kata staff atau junior, kadang bikin kita langsung males ya. Tunggu dulu, jangan salah. Justru posisi-posisi inilah gerbang emas kamu. Anggap aja ini semacam tempat latihan. Tempat kamu belajar, ditempa, biar nanti siap buat terbang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita siapin senjata paling utama, CV. Anggap CV ini tiket VIP ke konser band favoritmu. Tujuannya cuma satu, bikin HRD atau recruiter itu nggak sabar buat angkat telepon dan bilang, "Halo, selamat ya, Anda kami undang interview." Nih, buat fresh graduate, CV itu nggak perlu tebel-tebel kayak skripsi, oke? Cukup fokus ke 5 poin emas ini. Data diri yang profesional, riwayat pendidikan, skill andalanmu, pengalaman sekecil apapun itu, dan sertifikat kalau ada. Udah, singkat, padat, dan langsung ke intinya. Coba deh, lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Yang kiri sama yang kanan itu beda kelas. Jangan cuma nulis anggota organisasi, itu biasa banget. Coba ceritain apa yang kamu lakuin. Tunjukin aksi kamu, bukan cuma status kamu doang. Nah, yang kayak gini nih yang bikin rekruter jadi, wah menarik nih. Hati-hati, ini nih ranjau-ranjau darat di dalam CV. Terlalu panjang, salah ketik nomor HP atau email, fatal banget. Info yang nggak nyambung juga jangan. Dan satu lagi, pantang hukumnya nulis belum punya pengalaman. Ganti, masukin pengalaman organisasi atau proyek kamu. Nah, CV udah oke, udah kinclong. Sekarang saatnya ngirim. Dan ini bagian yang sering banget diremehin. Padahal cara kamu ngelamar itu cerminan profesionalisme kamu loh. Surat lamaran itu nggak usah panjang-panjang kayak naskah drama ya. Cukup 4 babak singkat aja. Pertama, buka dengan nyebutin posisi yang kamu lamar. Kedua, ceritain dikit kenapa kamu tertarik dan apa yang bisa kamu kasih.
Ketiga, tunjukin kalau kamu siap buat di interview. Terakhir, tutup dengan sopan dan elegan. Beres. Ini kelihatannya sepele, tapi penting banget. Nama file yang rapi, pakai alamat email yang profesional, bukan yang ala ya. Terus subjek emailnya juga harus sesuai instruksi. Ini semua tuh kayak tes kecil pertama dari rekruter. Kalau kamu lulus di sini, kesan pertamamu langsung bagus. Jadi, intinya apa? Ya, ini, status fresh graduate itu bukan kelemahan. Anggap aja itu kanvas kosong yang siap kamu lukis. Perusahaan itu nggak nuntut kamu buat langsung jago, tapi mereka butuh orang yang mau berkembang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya aku? Tapi aku mau nggak? Nah, gimana? Siap buat mulai melukis masa depanmu?